Tony datang ke pegunungan untuk menyelesaikan tantangan bermalam selama 1 malam. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah pohon yang sangat besar. Saat didekati, ternyata bagian dalamnya sedikit berlubang. Ia pun segera mulai bekerja. Tanah di dalam batang pohon dibersihkan dan bagian dalamnya dirapikan. Kini jalur menuju bagian atas sudah terbuka. Kemudian Tony mengeluarkan bor tangan dan dengan hati-hati membuat beberapa lubang kecil pada batang pohon. Ia mengumpulkan beberapa potong kayu, lalu mengukir salah satu ujungnya hingga runcing seperti cabang kecil. Di bagian tengah kayu itu, ia menambahkan potongan kayu kecil agar pas dan kokoh saat dipasang ke lubang. Satu persatu kayu tersebut dipasang ke lubang di batang pohon dan dipukul perlahan dengan palu. Perlahan, sebuah tangga yang kuat pun terbentuk. Kini memanjat ke atas menjadi jauh lebih mudah. Sesampainya di atas, pemandangan di sekitarnya benar-benar menakjubkan. Siapapun pasti akan merasa bersemangat membayangkan membangun rumah pohon yang menggantung di tempat seperti itu. Namun sebelum itu, semua rintangan harus disingkirkan dan kerangka yang kuat serta seimbang harus dibuat. Di bagian pohon yang datar, Tony memasang beberapa potong kayu dan mengencangkannya dengan kuat. Kini struktur dasarnya telah selesai. Sebagai pembuat rumah hutan yang berpengalaman, memilih bahan bangunan yang paling sesuai dengan kondisi tempat adalah hal yang sangat penting. Untuk proyek ini, Tony memilih rotan karena lentur, kuat, dan mudah dibentuk. Hal itu membuat pembuatan rangka menjadi lebih mudah sekaligus tahan lama. Ia menenun bilah-bilah rotan tipis untuk membentuk lantai rumah pohon. Setelah pekerjaan itu selesai, ia duduk sejenak untuk beristirahat. Dari kejauhan, ia melihat sebuah aliran air kecil. Tony pun pergi ke sana dan mengambil tanah liat merah yang akan digunakan sebagai bahan utama pembuatan tungku api. Pertama, ia membuat kerangka dari ranting-ranting. Setelah itu, ia melapisinya dengan lapisan tebal tanah liat kuning. Kombinasi dua lapisan tersebut membentuk perapian yang kuat. Ia juga menenun tanaman merambat liar untuk membuat cerobong asap, lalu melapisinya lagi dengan tanah liat. Kini tungku itu telah selesai sepenuhnya. Untuk mengujinya, Tony segera merebus air dalam sebuah panci. Setelah beristirahat sejenak, ia mulai membangun dinding. Ia membuat rangka menggunakan rotan yang lebih tebal, lalu menambahkan beberapa batang kayu untuk memperkuatnya. Semua bagian diikat dengan tali, dan akhirnya ia membungkus seluruh rangka dengan lapisan rotan yang tebal. Sebagai sentuhan terakhir, Tony menggunakan rotan yang lebih tipis untuk membungkus dan memperkuat seluruh bagian, sehingga terbentuk dinding yang kokoh. Setelah setiap lapisan selesai dengan teliti, tibalah saatnya membuat atap. Untuk penyangga atap, ia membuat struktur bundar sederhana yang menggunakan teknik mortis dan tenon. Setelah itu, ia kembali mengumpulkan tanaman merambat liar dan mulai menenunnya perlahan di seluruh kerangka. Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Di atas atap anyaman tersebut, Tony melapisinya dengan tanah liat kuning agar menjadi kuat dan tahan terhadap cuaca. Agar tanah liat tidak hanyut saat hujan, ia pergi ke padang rumput terdekat dan mengambil rumput hijau segar, lalu menyusunnya dengan hati-hati di atas lapisan tanah liat. Itu benar-benar ide yang sangat cerdas. Bagian dalam dinding juga dilapisi tanah liat. Untuk pintunya, Tony terlebih dahulu membuat bingkai yang kuat dari rotan, lalu memasang pintu kayu sederhana pada bingkai tersebut. Saat malam tiba, Tony naik ke rumah pohonnya. Karena tidak ada makanan, ia hanya meminum sedikit air hangat dan kemudian tidur dengan tenang.